kan dikomisaris di emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, pengangkutan darat, dan pembangunan dan jasa konsultasi khususnya di tambang batubara. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih tantangan dan juga khususnya peluang di semester pertama tahun ini, Pak? Kalau kita melihat berbicara tantangan dan peluang, setiap tahunnya itu boleh dikata tetap ada. Tantangan ada, peluang ada. Namun perlu kita ketahui bagaimana suatu emiten melakukan suatu kreativitas. Tentunya untuk bagaimana mengembangkan dan pencapaian target. Tentunya kita juga sebagai emiten tentunya mempunyai strategi-strategi dan langkah-langkah agar keberadaan kita di pasar itu masuk dalam kategori digandrungi. Jadi seperti itu. Oke, Pak Wisnu, kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan bisa dikatakan aksi cukup bagus ya Pak, kinerja keuangannya membaik di tahun 2025 ini dari 2024. Nah mungkin boleh dielaborasikan faktor-faktor apa saja sih Pak yang menjadi pendorong perbaikan kinerja ini? Tentunya kinerja ini bisa baik bila mana ada kepastian daripada kegiatan. Nah ini kami selalu melakukan inovasi di mana agar aksi ini bisa mendapat tempat di market. Nah tentunya action daripada korporasi ini yang memastikan kita ada beberapa kinerja tahun sebelumnya kalau kita mau mengatakan dengan peningkatan kita di tahun 2025 ini ya memang angkanya seperti yang terpublish. Nah itu masuk dalam kategori positif. Kita punya perlembaran nilai saham juga masih di atas 200 perak nih. Nah ini kita memang tantangannya gimana ke depannya kita berinovasi. Memang banyak hal-hal walaupun kondisi secara global tidak kurang baik-baik saja. Namun kami yakin dengan pemerintahan baru ini punya banyak kepastian-kepastian. Kita melihat dengan regulasi, perubahan regulasi khususnya di sektor minerba. Undang-Undang Minerba 25 dan sebentar lagi kami lagi menunggu peraturan pemerintahnya. Nah ini sebagai guidance di mana kita tuh lebih dapat memastikan. Namun kami berharap kepada pemerintah kalau bisa jangan terlalu lama ini perpresnya. Kami pelaku ini menunggu. Butuh kepastian. Butuh kepastian. Artinya kami udah siap nih. Dengan strategi dan inovasi dari perencanaan-perencanaan baik dari tahun sebelumnya maupun yang kedepannya. Untuk program tahun ke depan kami sudah mempunyai beberapa prospek yang untuk bisa kita informasikan ke pasar dan ini akan kami lakukan dalam tahun ke depan. Oke, sebelum kita mengelaborasikan terkait dengan kedepannya seperti apa Pak, tapi tadi kan Anda katakan bahwa regulasi saat ini sudah disambut baik ya Pak, ada kepastian dari pemerintah. Nah tapi arah bisnis ke depan dari aksi ini sendiri seperti apa sih Pak ke depannya? Kalau dari arah kami tentunya kami sekarang ini kan bergerak di transportasi khususnya di batubara. Kami melihat beberapa prospek yang cukup positif, yaitu pertama adanya di mineral, batubara dan bauksit. Nah ini kami juga lagi mempersiapkan dan memang sudah siap. Kita tinggal akan launching seperti apa dan bagaimana tentunya di dalam transportasi ini yang memastikan sebagai ekosistem daripada hilirisasi. Kita tidak hanya berfokus hilirisasi, sekarang kan pemerintah dalam hal konsesi itu harus mineralnya harus bertujuan kepada penyiapan hilirisasi. Nah ini tentunya hilirisasi ini bisa tercapai apabila ada kepastian transportasi, sarana infrastruktur jalan, di mana kami ketahui setiap pemilik tambang itu membangun sendiri, mendevelop sendiri bagaimana untuk akses baik dari pertambangan sampai ke port. Nah ini tentunya pemerintah kami berharap juga bisa menjadi inisiasi juga karena di dalam lintasan jalur transportasi ini bukan hanya 1-2 tambang yang menggunakan. Nah ini yang mungkin ke depannya kita bisa duduk bersama lagi dengan seluruh pelaku dan ini memang kita sudah lakukan Mbak Sasa. Jadi sangat
besar harapan kita ke depannya dengan kondisi iklim pemerintahan baru yang punya terobosan, tentunya kami berharap regulasi-regulasi ini memang banyak yang baru. Kita ketahui ini, contohnya satu di Undang-Undang Minerba. Jadi harapan kami adalah positif ke depannya untuk seperti emiten kayak kami ini bisa berkembang di pasar. Oke, berarti sejauh ini aksi menggarap transportasi untuk pertambangan batu bara dan juga boksit tadi ya Pak ya? Boksit dan nikel. Nikel, ini Ya. nikel sudah ongoing Pak proses? Ya sudah lagi ongoing karena tentunya aksi juga punya sindikasi terhadap beberapa konsesi. Nah ini yang memastikan kami butuh di mana emiten kami ini bisa bergerak, bisa positif apabila mempunyai resource yang ada keterkaitan dengan kegiatan. Sehingga pasar ini punya daya tarik untuk bisa melihat, wah ini emiten ini punya satu kepastian di mana resource ada kerjasama yang dikembangkan atau punya keterkaitan. Nah ini kami ada di sektor mineral dan sektor mineral. Khususnya itu di boksit dan nikel. Memang ada yang lain-lain tapi masih sangat, karena kita ketahui topografi kita sangat berbeda ini di berbagai daerah. Ya. Untuk wilayah-wilayah yang digarap ini daerah mana saja sih Pak dari akses? Dari akses program kita ini yang kita masuk adalah tentunya untuk nikel itu ada di Sulawesi dan di Maluku Utara. Nah sementara kalau untuk boksit itu ada di Kalimantan Barat. Nah ini yang perlu kita pastikan di mana infrastruktur bila mana hilirisasi ini tidak ditunjang dengan infrastruktur transportasi, tentunya kepastian ketepatan itu tidak bisa terjadi. Menentukan ya Pak ya? Sangat menentukan. Jadi hilirisasi yes, tapi infrastruktur ekosistem penunjang daripada hilirisasi itu harus kita pastikan. Itu di sini apa poinnya. Nah, apakah ada rencana Pak dari emiten aksi ini juga untuk mendiversifikasi usahanya Pak? Karena kita tahu bahwa saat ini memang cukup ketergantungan pada sektor pertambangan. Ya, kita sampai hari ini dan kedepannya masih concern di sektor transportasi dan manajemen pertambangan. Tentunya banyak pemilik konsesi tapi tidak memiliki manajemen. Kami juga bisa masuk sebagai tidak hanya berbicara transportasi tapi bagaimana menambang sesuai dengan ketentuan tata kelola mengelola tambang. Seperti itu Mbak.